Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya semua teman-teman dokter BPJP dan eh, perawat juga petugas rumah sakit lainnya. Nah, pada siang hari ini kami akan menyampaikan beberapa update dari Simeros Kansa yang mencakup beberapa penambahan dan pengembangan fitur eh, berdasarkan request dari user yang telah masuk. Baik, saya tampilkan. Baik, untuk update pada hari ini ada beberapa menu. Yang pertama itu ada penambahan nama residen dan kontaknya di menu permintaan resep umum, racikan, dan paket obat BMHP khusus. Kemudian ada juga update fitur Kansa terkait bridging inasi gigi satu pintu. Kemudian ada notif ke admin di tab depan Kansa jika terdapat dokter yang telah berakhir masa cutinya, eh, namun statusnya masih nonaktif. Kemudian cetakan antrian dibedakan antara resep reguler dan resep racikan dengan penomoran terpisah. Untuk resep non racik itu kodenya satu dan seterusnya. Kemudian untuk racikan itu ditambahkan kode R. Kemudian ini tadi yang dijelaskan oleh eh, Kak Amir terkait verifikasi di fitur radiologi ada penambahan verifikasi DPJP, kemudian ada verifikasi swab PPDS oleh DPJP, kemudian ada penambahan warning eh, maaf perubahan data penghapusan tidak boleh lebih dari 1 jam. Nah, ini terkait dengan Permenkes yang sudah dijelaskan tadi oleh Kak Amir. Kemudian penambahan set status bayi baru lahir di IGD dengan warna pink sebagai penanda bahwa bayi tersebut bukan pasien IGD. Nah, ini permintaan dari IGD juga. Kemudian semua pilihan tindakan di menu order permintaan lab, eh, PA, MB, dan radiologi, otomatis pilihan tindakan terluat data terbaru. Nah, ini terkait kasus kemarin di radiologi di mana ada laporan bahwa ada tindakan yang sebenarnya sudah tidak aktif, tapi tetap muncul. Nah, eh, Nah, sekarang ini dia sudah otomatis terupdate, jadi tidak perlu lagi ditekan kaca pembesar. Kemudian perbaikan di menu input data hasil periksa radiologi masih bisa memilih eh, checklist. Nah, ini terkait dengan aturan yang saat ini berlaku di mana untuk melakukan order radiologi lab MB dan PA itu cukup satu kali pilihan saja, tidak boleh dalam satu kali orderan itu dua pilihan tindakan yang dipilih. Kemudian penambahan pilihan di klik kanan set status meninggal DOA, death or on arrival. Kemudian laporan RL4 pada bagian kategori umum ini dipecah menjadi 50 umur 5554 dan 5559. Kemudian perbaikan data tampil di riwayat perawatan untuk menu asesmen keperawatan IGD di mana di bagian pengkajian nyeri kolom regio data tidak tampil. Nah, kemudian eh, perbaikan menu review tindakan. Nah, apa? Di rawat jalan, rawat inap dan IGD itu terdapat menu untuk melihat status dari orderan. Nah, ini eh, terkait dengan verifikasi tadi yang di fitur nomor ini 100 109 penambahan fitur verifikasi DPJP. Nah, di sini terlihat bahwa apakah ini sudah diverifikasi atau belum. Itu perawat dan dokter bisa melihat di situ. Kemudian hasil sementara radiologi yang belum diverifikasi dokter tidak tampil di riwayat perawatan. Jadi hasil yang sudah divalidasi yang akan tampil di riwayat perawatan. Kemudian penambahan dan perubahan item di menu checklist. Nah, ini perbaikan juga dan penambahan di level 3A. Kemudian di level 3B juga ada penambahan.
Kemudian penambahan menu drop down jenis pelayanan pada permintaan rawat inap. Di sini ada pilihannya, jadi ada preventif, kuratif, dan sebagainya. Kemudian perbaikan bug pada konsul antar DPJP. Nah, ini juga kami lakukan perbaikan. Oke, saya perlihatkan satu persatu. Nah, yang saya perlihatkan terlebih dahulu itu di bagian penambahan fitur verifikasi DPJP untuk radiologi. Ini kebetulan sudah ada dokter DPJP juga, jadi saya langsung fokus ke dokter menu yang digunakan oleh dokter. Oke, ini Kansa yang saya gunakan ini Kansa Develop, jadi bukan Kansa Real. Oke. Nah, kita contohkan pasien rawat jalan. Pasien ini. Udah mau di sini sih. Ini kita lakukan permintaan radiologi. Permintaan radiologi, kita isikan lengkapi datanya. Nah, ini residen, ini wajib isi, kontak residen juga wajib isi. Kita contohkan paling sering itu permintaan ini, foto toraks misalkan. Simpan. Oke, nah kita sudah melakukan permintaan radiologi. Nah, kemudian di radiologi nanti petugas radiologi itu melakukan penerimaan sampel dan hasil di menu radiologi, masuk di permintaan radiologi, kemudian dilakukan penerimaan sampel, kemudian hasil. Nah, di hasil ini indisikan dokter radiologinya siapa. Ini yang lakukan ini petugas radiologinya. Ini saya isi sembarang saja dulu ya, sebagai contoh. Ini kita isi minus saja, kemudian simpan. Oh, ini juga wajib isi, Izin untuk tempatnya atas dokter nama residennya. usia 19 tahun dengan OMSK bilateral dia Setelah melakukan pengisian hasil sementara, Sana, Neng. eh, bisa di, iya. Oke, saya lanjut. Nah, ini kita sudah mengisi jam sampel dan jam hasil. Artinya sudah ada hasil sementara di sini. Nah, kita masuk di radiologi, berpindah ke menu periksa radiologi. Nah, di sini ada tombol sebelah sini, sebelah kiri, kanan, sorry. Nah, ini ada foto radiologi, hasil baca sementara, kemudian integrasi ORNAC, validasi akhir hasil baca DPJP. Nah, ini fitur terbaru di radiologi. Nah, di hasil baca ini biasanya kan diisi oleh dokter residen. Di sini kita coba isikan sembarang saja dulu ya. Kemudian kita update. Oke. Nah, ini kita lihat. Ini isian sementaranya. Nah, yang bisa membuka fitur validasi akhir hasil baca ini hanya dokter DPJP radiologi. Nah, ini saya gunakan akun admin. Ketika saya klik validasi ini, maka akan muncul notifikasi maaf menu ini hanya untuk DPJP radiologi saja. Sama halnya misalkan perawat juga mau membuka dan lain sebagainya itu akan muncul seperti ini. Atau dokter selain dokter radiologi akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, saya coba login sebagai dokter radiologi. Oke, ini saya gunakan akunnya dokter Fatmasari. Masuk di radiologi kembali, kemudian di menu periksa. Udah putus mati. Nah, di sini kita pilih nomor rawatnya, pilih di sudut ini, sebelah kanan. Kemudian di bagian validasi akhir diklik. Nah, ini kita lihat isian sementaranya seperti ini. Misalkan kita sudah akan melakukan validasi, ada kesalahan dalam penulisan hasil, kita bisa perbaiki. Kita tambahkan. Nah, setelah ditambahkan,
Kemudian kita klik validasi akhir DPJP. Nah, sebelum saya klik validasi, kita lihat dulu di sini di bagian ini periksa. Ini terlihat statusnya belum tervalidasi dengan warna putih. Belum tervalidasi, artinya belum dilakukan validasi oleh dokter radiologi. Nah, setelah dilakukan validasi oleh dokter radiologi nanti, nah ini kita coba validasi, kita tambahkan isiannya, kemudian kita klik validasi. Apakah Anda yakin? Nah, ini harus dipastikan juga saat melakukan validasi bahwa isian itu benar-benar sudah sesuai. Karena validasi hanya bisa dilakukan satu kali. Ini kita klik yes. Proses validasi selesai. Oke. Nah, otomatis nanti hasil dari radiologi ini akan berubah warna menjadi warna hijau. Kemudian dengan status tervalidasi. Ini tanda bahwa telah dilakukan validasi terhadap hasil dari si pasien. Oke. Nah, berikutnya saya lanjut fitur selanjutnya lagi. Di Nah, hasil yang sudah divalidasi tadi, nah ini ketika misalkan masih hasil sementara, itu belum terlihat di riwayat perawatan. Ini saya coba buat lagi satu permintaan biar lebih jelas. Dengan pasien yang berbeda ya, biar ini. Tadi kan yang nama Anissa, kita coba yang ini. Oh iya. USG thorax. Oke. Masuk kembali ke radiologi. Permintaan, nah, kita terima ulang dulu. Sampel, kemudian hasilnya. Dokter residennya jangan lupa diisi. Hasil sementara ini kita isikan saja. Kemudian simpan. Nah, oke. Ke menu radiologi. Kemudian pindah ke menu periksa radiologi. Nah, ini kita sudah punya dua hasil yang sudah tervalidasi dan belum tervalidasi. Nah, di sini, ini kan belum tervalidasi. Coba kita lihat di riwayat perawatannya. Laki Kurniawan. Nah, di sini di rawat jalan, klik kanan, kemudian riwayat perawatan. Kemudian di sini, nah di sini belum terlihat hasil radiologinya. Nah, kemudian coba kita terima, kita gunakan kembali akun dokter DPJP radiologi. Konsulen mungkin. Dan kita terima, kita validasi hasil update validasi akhir DPJP. Apakah Anda yakin? Yes. Oke. Nah, berubah warna seperti ini, kemudian statusnya juga menjadi tervalidasi. Nah, ketika kita buka di riwayat perawatan, ini kita close dulu. Ketika kita lihat di riwayat perawatannya, nah otomatis akan terlihat inputan radiologinya dan hasilnya. Jadi harus divalidasi dulu, baru terlihat di riwayat perawatan. Oke.
Nah, berikutnya eh Yang signifikan. dulu ya. Yuk sambil kulihat ini. Ini penambahan fitur verifikasi swab PPDS oleh DPJP. Nah, jadi di Kansa itu ini kita lihat di rawat inap ya. Misalkan pasien ini Abdul Rifai, ini belum ada swabnya. Ini coba kita gunakan dulu satu akun dokter. Oke, pasien dari Prof. Idrus. Ini kita buat swabnya. Ini ceritanya ini yang login adalah dokter residen menggunakan akun dokter DPJP-nya. Jadi kita isi ini saja sementara. Terus kemudian plan, instruksi, evaluasi. Nah, ini kita simpan. Oke, kita sudah punya satu inputan swab dokter oleh dokter presiden. Nah, kemudian akan diverifikasi oleh dokter DPJP-nya. Jadi kembali login lagi. Jadi sekarang ini yang login adalah dokter DPJP-nya. Masuk ke pasiennya. Kemudian di menu di tengah ini tuliskan DPJP. Nah, kemudian akan ada muncul menu verifikasi SWAPI DPJP. Ini diklik. Nah, kemudian di sebelah kanan ini terlihat isian swab dari dokter residen menggunakan akun Prof. Idrus tadi. Nah, ini tinggal diklik saja. Jadi ini ceritanya bukan mengubah isian dari eh, isian sebelumnya, tapi membenarkan. Jadi tetap ada inputan dari residen itu kemudian didampingi oleh verifikasi hasil verifikasi dari dokter DPJP-nya. Nah, ini kita tambah-tambahkan. Kemudian kita lakukan verifikasi. Jadi dokter lakukan verifikasi. Hasil verifikasi berhasil disimpan. Oke. Nah, setelah itu Aksesibilitinya masuk fasilitas di yang itu termasuk dia. untuk melihat apakah sudah terverifikasi atau belum, kita lihat di status verifikasi swab. Di sini tanggal 6. Ini harusnya tampil ya di sini di status verifikasi swabnya. Iya, bisa juga dilihat di riwayat perawatan juga. Iya, di sini harusnya ini ada juga di bawahnya berdampingan. Jadi ini isian tadi sebelum dokter residennya, kemudian di bawahnya dokter DPJP yang eh, sudah diverifikasi tadi.
Restoran. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau sudah di verifikasi akan tampil di status verifikasinya di sini dan juga akan tampil di riwayat pasien di sini. Oke, saya berpindah lagi di menu selanjutnya. Untuk dokter ini saya kira untuk ini order. Nah, kemarin ada kasus itu yang apa dari radiologi di mana eh, tindakan yang diorder itu sebenarnya sudah tidak ada tapi tetap ada, tetap muncul. Jadi kami memperbarui di updatean yang sekarang ini sudah otomatis terload, sudah otomatis terupdate isiannya. Jadi contohnya ini pasien atas nama Anissa, permintaan eh, saya buat dulu satu ini ya, satu tarif apa tindakan baru biar terlihat apakah terload atau enggak. Kita coba lihat PK dulu, simpan. Sekalian kita buatkan juga tindakan lab PA. Kita tadi sudah buat tiga tindakan baru, di mana untuk updatean yang sekarang ini eh, semua pilihan tindakan di menu order permintaan lab PK, PA, MB, dan radiologi itu otomatis pilihannya terload. Jadi tidak perlu dicentang lagi kaca pembesar atau di checklist lagi. Nah, kita coba di rawat jalan pasien atas nama Anissa, kemudian permintaan lab. Nah, di sini ini kan kita sudah tambahkan tadi tarif baru. Kita tidak perlu lagi menekan tanda ini, centang ini. Jadi cukup langsung mencari saja. Tadi tindakannya uji coba ya, uji coba. Nah, ini sudah ada, otomatis sudah muncul, tidak perlu lagi di load lagi. Kita order. Nah, kalau untuk tindakan lab PK itu bisa pilihan itu lebih dari satu. Jadi kita bisa pilih banyak kalau lab PK. Beda kalau lab mikro dengan lab PA. Itu satu orderan, satu tindakan. Kemudian simpan. Oke. Nah, kita lihat lagi di apa permintaan lab yang lain di patologi anatomi.
kita isi-isikan minus saja. Nah, di sini saya tidak mencentang tanda ini. Nah, tadi kan kita sudah buat tarif baru. Nah, ini otomatis sudah muncul. Tindakan lab uji coba 2. Ini. Oke, kita simpan. Oke, kemudian lab mikro. Lab mikro. Nah, ini kita tidak usah juga mencentang tanda centangan ini. Cukup langsung mencari saja. Uji coba. Uji coba 3 tadi. Uji coba. Tindakan lab uji coba 3. Nah, ini. Nah, ini sudah. History of comorbidities, there is history of diabetes, tips, the patient. Oke, kita simpan. Oke. Nah, untuk updatean yang ini sudah bagus ya. Kemudian ini perbaikan di menu input data hasil periksa, radiologi, lab, dan lab PA dan mikro. Ini juga kemarin itu user masih bisa, kan tadi kita sudah buat permintaan ya, kita terima dulu. Nah, di sini lab PA kita terima. Hasilnya juga. Nah, di sini masalahnya itu kemarin. Jadi kalau misalkan ada perubahan tindakan atau orderan, misalkan dari poli itu mintanya A, kemudian ternyata yang dibutuhkan itu B. Nah, di sini bagian lab itu bisa merubah. Tapi kesalahannya di sini adalah kemarin itu ketika ingin mengganti tindakan, memilih satu tindakan itu terpilih 2. Sedangkan kan syaratnya untuk lab PA dan MB itu satu orderan, satu tindakan. Nah, sekarang ini sudah kami perbaiki, di mana ketika pengisian hasil akan diterima itu, misalkan ada perubahan itu, kalau mau dirubah tinggal mengganti saja, tinggal memilih tindakan lainnya, otomatis nanti centangannya akan berpindah. Jadi tidak memilih 2 tindakan. Seperti itu. Nah, selanjutnya sama juga di lab mikro juga seperti itu. Kami samakan semua. Hasil, biasanya kalau seperti itu enggak pas terpilih ya. Di sini juga ketika misalkan permintaannya A kemudian mau dirubah B itu, nah, di sini juga kemarin bisa memilih lebih dari 1. Nah, ini salah sebenarnya. Jadi ini sudah kami perbaiki. Ini ketika memilih tindakan yang lain mengganti tindakan, otomatis hanya 1 yang bisa terpilih. Oke. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini maaf ya saya tidak berurut karena tadi saya fokus ke ini dulu. Kemudian ini user farmasi lagi ya. Farmasi. Penambahan nama residen dan kontaknya di menu permintaan resep umum, racikan, dan paket obat BMAP. Nah, ini permintaan dari beberapa kepala ruangan perawat. Mungkin ada nurse Yaya di sini. Nah, ini jadi ketika melakukan order obat kan dilakukan oleh dokter residen. Di sini di bagian peresepan ini akan ada pengisian residen, nama residennya siapa, kemudian kontak residennya berapa. Ini wajib untuk diisi, jadi tidak bisa dikosongkan. Nah, saya contohkan.
Misalkan ini dirawat inap, kemudian diresepkan obat umum itu paracetamol ya. Kemudian 2 kali, ini juga wajib diisi. Nah, ketika ini saya kosongkan, residen dan kontaknya saya simpan, otomatis akan muncul notif, maaf residen tidak boleh kosong. Nah, misalkan saya isi nama residennya, kemudian kontaknya saya kosongkan, ketika saya simpan, maaf kontak residen tidak boleh kosong. Akan tampil seperti itu, jadi wajib untuk diisi. Ini disimpan. Nah, itu untuk obat umum. Obat racikan juga sama. Obat racikan, klik kanan, kemudian input resep dokter. Nah, di sini kita pilih racikan. Di racikan ini, kemudian ini ada juga sama ya, tidak berubah. Residen, kontak residen itu wajib untuk diisi. Ini saya coba kosongkan kontaknya, kemudian saya buat racikan baru. Racikan 1. Metode raciknya, kemudian jumlahnya, aturan pakai, keterangan, kemudian enter 2 kali, kemudian cari obatnya, misalkan sistem. Oh, ini, dilihat juga stoknya, kalau stoknya 0 itu jangan dipilih. Dengan menguapkan itu melalui obat penenang dalam bentuk Nah, kita cukup isi jumlahnya dan ini jumlahnya saja ya. Kemudian kalau racikan itu harus lebih dari 1, berarti ini. Nanti saja, ya kita punya 2 obat. Kemudian kita simpan. Nah, ketika kita simpan, muncul notif maaf kontak residen tidak boleh kosong. Nah, ini karena saya kosongkan kontak residennya. Jadi wajib untuk diisi. Nah, wajib untuk diisi ini artinya bukan bukan sekedar diisi saja tanda minus seperti ini ya. Jadi wajib untuk diisi nama, nama lengkap dan kontak nomor HP-nya. Ya, jangan sampai mau cepat diisi minus-minus saja. Iya, itu tidak boleh sekali. Karena nanti akan mempersulit juga di bagian farmasi nanti untuk mengidentifikasi nanti siapa yang melakukan peresepan. Ini kita simpan. Oke, sudah. Nah, selanjutnya eh, obat paket khusus, BMHP khusus, biasa obat operasi. Itu sama, kami tambahkan juga itu di menu dalam di sini. Jadi menu dokter itu di bagian tengah sini. Ada juga menu di sebelah sini. Ini gabungan antara menu dokter dan perawat kalau sebelah sini. Kalau sini khusus dokter. Eh, paket. Nah, paket obat BMHP khusus. Nah, di sini ini juga kami tambahkan nama residen dan kontak residen yang wajib untuk diisi. Jadi sama kegunaannya dengan di obat umum dan obat racikan. Ini saya coba tes kembali. Isi random saja. Nah, kalau ini untuk menambahkan paket ya. Ini kita ceritanya mau buat paket baru. Kita harus isi nama residennya. Dicoba kosongkan 1 kontaknya. Obatnya, aturan pakainya.
Iya, satu saja ya. Kita coba simpan. Oh, ini. Eh, jadi semua kolom-kolom di paket operasi itu wajib untuk diisi. Simpan. Nah, kontak presiden tidak boleh kosong. Nah, ini harus diisi. Lalu kita kosongkan nama residennya, kemudian kontaknya kita isi, simpan. Nah, presiden tidak boleh kosong. Jadi selalu seperti itu. Simpan. Yes. Nah, nanti di bagian farmasi itu akan melihat di sini, di menu farmasi, di daftar resep dokter, akan terlihat siapa dokter yang melakukan peresepan. Nah, tadi rawat inap ya. Nah, ini. Akan terlihat nama residennya siapa dan kontak residennya berapa. Jadi akan terlihat siapa yang melakukan orderan. Sama juga di paket operasi. Nah, ini tadi saya isi residennya ini Adam, kemudian kontaknya ini. Ya, oke, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kalau untuk yang ini update fitur Kansa ini Winbiarta ini Kansa pusat ya. Untuk bridging inasi gigi satu pintu, ini update-nya itu mempercepat proses slot dari inasi gigi. Ini harus dites di Kansa asli ya. Kemudian kalau cetakan antrian ini kami sudah tambahkan. Jadi untuk cetakan untuk non racik itu cukup kode angkanya. Kemudian untuk resep racikan itu ditambahkan kode R. Jadi contoh R1, R2 dan seterusnya. Kemudian ini sudah tadi. Nah, ini yang paling penting lagi. Penambahan warning maaf perubahan data, penghapusan data tidak boleh lebih dari 1 jam. Untuk pembatasan edit rekam medis CPPT oleh dokter dan perawat. Nah, ini penting juga ini. Kita contohkan, jadi misalkan kita login sebagai dokter. Jalan saja. Kemudian kita mundurkan karena kan tidak boleh lebih dari 1 jam. Berarti ini kita ambil saja yang kemarin ya. Nah, ini kita punya satu pasien atas nama Sudirman. Nah, ini Sudirman ini punya data swab kemarin oleh dokter Adelina dan perawat Sunarti. Nah, rule-nya itu di Kansa itu siapa yang melakukan penginputan swab itu yang bisa melakukan pengeditan. Jadi contohnya ini kita gunakan kan akun dokter Adelina, kemudian kita lihat isian dari swabnya dokter Adelina. Ini kita klik. Nah, berpindah ke sebelah kiri sini. Nah, di sini ini kan sudah lebih dari 1 jam ya, sudah sehari, lebih sehari. Nah, ini kita coba tambah-tambahkan. Kemudian kita ganti. Nah, maka otomatis akan muncul notifikasi maaf, perubahan data, penghapusan data tidak boleh lebih dari 1 jam. Jadi terjadi penguncian di sini, tidak bisa melakukan perubahan isian CPPT, SOAP, dokter maupun perawat itu bila lebih dari 1 jam. Oke. Mungkin di sini ada kemarin saya lihat ada catatan di sini. Saya juga tidak ikuti rapatnya, mungkin rekan saya. Di sini kalau saya lihat berdasarkan hasil rapat untuk edit dan hapus CPPT SOAP tidak boleh dilakukan hanya diberikan toleransi
Tidak boleh lebih dari 1 jam. Untuk yang lebih dari 1 jam, membuat CPPT swab baru dengan menambahkan kata di dalam isian CPPT swab sebagai penanda edit dari swab CPPT, sebutkan tanggal dan jam berapa. Nah, jadi kalaupun misalkan tetap mau melakukan penginputan swab lagi, tinggal dibuat baru dan ditambahkan catatan di dalamnya. Tapi dijelaskan swab manakah yang mau dilakukan revisi di sini. Jadi tidak merubah isian swabnya, karena itu sudah aturan yang sudah ditetapkan di rapat. Oke. Nah, selanjutnya saya coba akun perawat juga dulu ya. Ini tadi saya gunakan akun dokter, akun perawat lagi, Sunarti. Ini saya log out, login menggunakan akun perawat. Perawat-perawat ini. Tunggu. Oke, kita login kembali menggunakan akun perawat. Jadi sama rule-nya, tidak boleh mengubah melebihi dari 1 jam. Di rawat jalan tadi pasiennya tanggal 16, pasiennya ini nanti. Ini Sudirman. Nah, ini sama. Tapi itu kan ada. Oh, tunggu. Tadi itu saya gunakan akun ini perawat-perawat inap, jadi ada aksesnya. Aksesnya itu berbeda dengan
Ya. Eh, Mohon maaf, tadi mic-nya tertutup ya. Saya ulang ya, saya ulang. Oke, jadi kita masuk ke menu IGD. Ini ya, saya perlihatkan. Ada perawat IGD, nih. Ya, ini ada beberapa request-nya. Ada penambahan set status bayi baru lahir. Ya, Ada Kak. penambahan pilihan di klik kanan set status meninggal. Kemudian ada juga kemarin ini kolom regio, datanya tidak tampil. Iya. Oke. Nah, di sini kita coba di IGD tadi. Nah, di sini. Nah, ini saya coba ulang lagi ya. Coba statusnya belum. Periksa. Oke, jadi kembali putih. Kemudian misalkan ada pasien baru lahir. Jadi nanti dari bagian IGD mungkin bisa klik kanan di pasiennya untuk sebagai pembeda antara pasien IGD dan pasien bayi baru lahir. Kita klik kanan set status, kemudian bayi baru lahir. Otomatis nanti akan berubah warna menjadi pink seperti ini. Kemudian statusnya bayi baru lahir. Seperti ini.
Berarti nanti admisi yang ini kan tadi. Eh, yang identifikasi itu nanti ya nanti tinggal di apa eh, sesuaikan siapa yang diberikan apa akses untuk itu. Ya, Oh, iya, jadi siap. baik itu dari admisi ataupun dari perawatnya bisa melakukan set status. Iya, karena ini untuk bayi baru lahir kan dari bidan di atas, berarti nanti Iya. mereka lapor ke admisi. Iya, nanti saya koordinasi dengan bagian admisi. Oke, nah ini requestan pertama, Kak. Kemudian yang kedua itu, misalkan ini pasien uji coba ini kita statuskan dia meninggal. Nah ini ada dua status meninggal, ada meninggal biasa ini, maksudnya meninggal di IGD, ada juga meninggal di perjalanan ya, yang menuju rumah sakit. Nah ini meninggal dua, ini diklik sama, ketika dipilih otomatis akan berubah warna menjadi, nah, ini otomatis akan muncul juga surat kematiannya dan berubah warna menjadi warna abu-abu seperti ini. Ini penanda bahwa pasien meninggal. Ya, oke. Nah kemudian eh, apalagi anu tak? Ini kan sudah ya. Kemudian ini sudah. Nah, ini perbaikan data tampil di riwayat perawatan untuk menu asesmen keperawatan. Ini yang regio kemarin, Dik. Iya, Kak. Iya, tunggu saya statuskan ya. Ini dulu. Periksa. Ini coba kita isikan kemarin di asesmen IGD, Dik. Iya, asesmen awal. Sembarang saja ya. Kita langsung ke regionya. Ini ada pengkajian nyeri yang ini. Iya, Tunggu, ada kemarin itu regio lagi satu mana itu ini. ya luka. Coba berikan nama regio apa ini? Luka di Iya, regio luka. Kemudian ini regio nyeri. Biar ditahu apakah tidak tertimpa atau bagaimana. iya. Nyeri ya. Oke. Kemudian ini wajib diisi. Simpan. Oke. Nah, di sini sudah tersimpan. Kemudian kan permasalahannya kemarin itu di riwayat perawatannya, Di. Dan kita buka data rekam medis, kemudian riwayat perawatan. Di riwayat perawatan. Nah, di sini itu tadi kita sudah buat regio apa? Luka dan regio nyeri. Nah, ini. Jadi di bagian atas tadi itu sudah berubah menjadi regio luka, sudah sesuai. Kemudian di bawahnya regio nyeri. Ya, Oh iya, sudah aman. oke aman. Iya. Oke. Dari IGD, request IGD itu sudah ya. Kemudian, ini dari rekam medis juga ada requestannya. Laporan RL pada bagian kategori umur 50-59 dipecah. Coba kita buka. Rapor RL4. Nah, ini RL4 ada 4. Yang kita buka RL4A, morbiditas ranap. Nah ini, tadi dipecah itu umur 50-54, 55-59. Nah ini 50-54, 55-59. Jadi eh, kan awalnya 50-59 ya, 50 sampai 59 ini sudah kami pecah. Oke. Sama juga di RL4 lainnya. Coba kita lihat. Nah, 50-59, 50-54 dan 55-59. Ini juga sudah dipecah. Di sini juga 4A sebab. Nah, ini juga 50-54 dan 55-59. Ada bagian rekam medis. Iya, Iya. ada Kak. Oh iya. Mungkin kita kemarin yang minta, Di. Iya, Kak. Oh iya. Makasih, Kak. Iya. Oke. Nah, ini
Ini juga sudah kami pecah juga di sini. Oke, jadi aman. Kemudian ini sudah tadi hasil sementara radiologi itu tidak tampil di riwayat perawatan. Penambahan data perubahan item NICU. Ada dari NICU? Nurse Ariati? Iya, ada Ya, Kak, ada. ya ini kemarin ada tadi request Santa. Jadi ini langsung kami eksekusi. Iya. Jadi kemarin itu sebenarnya ini menu baru nih sudah kami buat, tapi ini ada penambahan di nomor 18, 19 di level 3A, kemudian di level 3B itu nomor 20 sampai 21 ya. Ini kita lihat di rawat inap pasien sembarang saja. Bukan ini di sini, di dalam sini. Ini checklist kriteria pasien masuk nih. Ya, yang kemarin ditambahkan yang pasien masuk. Iya, pasien masuk. Oke. Nah, pasien masuk itu di sini kami sudah tambahkan level 3B-nya ya. Kemudian di level 3A juga kami sudah perbaiki di nomor 18 dan 19 sesuai dengan requestan tak kemarin. Ini requestan tak kemarin, Dek. Jadi nomor 17 kan sudah betul. Nomor 18 ini sudah kami ubah, gestasi BBLASR, gestasi 28 minggu. Oke. Sudah cocok, Dik? Iya. Iya. Oke, saya lanjut Iya. lagi. Tapi Kak, itu nanti Iya. kalau misalnya tidak terisi, masuk Kak juga ke SMS Gateway ke DPJP, maksudnya SMS notif, ada begitunya atau enggak, Ji? Bagaimana? Misalnya kalau enggak terisi, ada notif ke DPJP-nya begitu. Untuk saat ini belum ke situ, tapi nanti ke depan dikembangkan. Oh iya, makasih banyak Kak, ya. Oke, berikutnya penambahan menu drop down jenis pelayanan, menu permintaan rawat inap. Nah, ini Dokter Maulina. Tapi Dokter Maulina, Iya, iya Dek, yang Iya. mana itu? Iya, Mana? ini Kak, yang ini nomor 143 sama 44 ini saya lihat Oh paling iya, ini betul. sama. Sudah ada mini Dek? Iya, Ini nanti diisi di UGD ya? iya. Oh iya, oke. Oke, jadi di sini Kak saya perlihatkan nih. Iya. Misalkan pasien IGD yang tadi. Nah, ini lakukan permintaan rawat inap oleh dokter IGD, rawat inap. Nah, di sini sudah kami tambahkan jenis pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif, paliatif, dan sebagainya. Tinggal ditambahkan catatan seperti itu. Kita cari bed yang kosong. Ya, simpan. Ini masanya. Oke, sudah. Sudah dok, dia? Terlihatnya nanti hasilnya bagaimana Dek? Hasil apanya dok? Hasilnya ini. Eh, Di SO-nya ya? iya, Atau di enggak? SO-nya kalau untuk dicetakannya sepertinya nanti belum dibuat sampai kecetakannya dok ya. Ini ada sebenarnya, cuman kalau untuk tampilan jenis pelayanan itu belum ditambahkan dicetakan. Tapi nanti misalkan kalau kebutuhannya mau ditambahkan, bisa kami nanti masukkan di list update nanti. Iya. Ini sudah masuk datanya. Oh ya, oke Dek.
Gitu. Jadi tinggal output keluarannya, Dok. Yang tapi biasanya kalau kan ini kita di rumah sakit Unhas sudah sistem paperless, Dok, jadi tidak ada cetakan-cetakan lagi seperti itu. Jadi mungkin nanti buat bagian admisi tinggal melihat saja di sini, langsung masuk ke menu permintaan, kemudian melihat apa jenis pelayanannya. Iya. Oke, selanjutnya, nah ini yang terakhir, perbaikan bug pada konsul antar DPJP IGD. Oh ya, ini mungkin, oh ya, ini tidak usah saya jelaskan tadi dari analis, tidak perlu. Oke, saya kira, Ikhwan, iya, Tabe, eh, silakan. yang kemarin permintaan IGD yang verifikasi tebak, Udah saja, udah. Udah. yang verifikasi tebak bagaimana? Yang kemarin yang dokter yang kita lihat, yang hanya dokter IGD yang bisa Oh iya Kak. memverifikasi. Ini kan ini yang sudah siap dites ini Kak, maksudnya yang sudah kami sudah buat. Oh, ya berarti Ya, belum masuk di sini, Dik. iya ini kan sudah masuk di listnya kami Kak, cuman masih daftar tunggu dulu Kak. Oh, iya baik. Iya, Kak. Ini kan, nah ini kalau saya tampilkan semua Kak, ini masih ada beberapa yang ini, ada yang sudah launching, ada yang siap dites ini yang sekarang yang saya jelaskan, ada juga yang beberapa yang belum. Oh, iya baik. Kemarin yang kita anu itu Kak yang TBK tadi. Yang verifikasi tebak, iya. Ini Ya, itu betul. ini Kak. Sebarat TBK pasien IGD diverifikasi oleh dokter di PJP IGD bukan dokter umum registrasinya. Gitu Kak Di? Iya, betul. Iya. Nah, ini Kak sementara proses analisa oleh analis kami Kak. Oh, iya baik. Terima kasih. Iya Kak. Iya. Em, mungkin untuk penjelasan update-nya seperti itu. Eh, mungkin ada beberapa mungkin mau ditanyakan atau saran. Kalau untuk apa requestan update, kalau untuk dirawat inap mungkin kita satu pintu saja di Nurse Isna. Kalau misalkan ada eh, penambahan-penambahan perawat di rawat inap, mungkin langsung ke Nurse Isna nanti yang kumpulkan, baru nanti dari Nurse Isna ke Pusdatin nanti. Iya, Tabe deh Ikhwan, kalau yang tadi misalnya CPPT diedit, iya, itu tampilannya nanti seperti apa yang sudah diedit? Em, kan batas waktunya 1 jam, Dek. iya 1 jam Dok. Hmm, Ya, jadi dia kayak mengulang begitu terus. Berarti harusnya ada yang misalnya mengedit beda orang kan, kalau misalnya akun DPJP berarti residen yang iya, mengedit. iya Dok. Harusnya berarti tetap mengisi siapa yang mengedit itu. Misalnya mungkin yang tadinya mengisi misalnya chief misalnya residen semester 1 misalnya. Iya. Terus yang mengedit itu chief. Nah, bagaimana? Berarti harus ada lagi mungkin tetap mereka mengisi, maksudnya tidak bisa disubmit begitu kalau tidak ada pengisian nama residen mungkin ya. Atau apakah yang menandakan dia. Oh iya Dok. Supaya bisa kita deteksi dan siapa yang mengedit ini. Coba, Iya. karena kan kalau DPJP akunnya berarti cuma terbaca bahwa dia akun DPJP, tapi tidak bisa ditelusuri siapa yang mengedit residennya. Iya betul Dok. Iya. Ya Dok, nanti kami coba analisa dulu. Ya karena kan apa dokter residen ataupun DPJP itu menggunakan satu akun Dok ya. Jadi dari tahu siapa yang melakukan pengeditan. Walaupun diberi batas 1 jam, tapi mungkin ya nanti kami coba catat dulu Dok. Anunya, apakah bisa ditambahkan atau bagaimana? Iya. Ada lagi mungkin saran bisa coba. Tunggu Dok. Ini kan yang melakukan verifikasi verifikasi hasil apa yang melakukan pengeditan residen residennya.
yang melakukan nih. Jadi penambahan nama residen yang melakukan perubahan begitu, Dok. Iya, kan nanti begini, misalnya tuh yang pertama residen semester 1 mengisi, tapi misalnya mungkin ini sebelum diverifikasi ya. Iya. Iya, misalnya ataukah memang kalau pokoknya kalau kita sudah verifikasi DPJP, sudah klik verifikasi artinya tidak bisa sama sekali diedit toh? Iya, iya. Iya, artinya ini misalnya belum dilaporkan ke DPJP, misalnya masih antar residen, Iya. tapi mereka ingin mengedit seperti itu. Oh iya, Dok. Ya, berarti ini harus DPJP 1 jam harus sudah baca verifikasinya, Dik. Iya, Dok. Karena kalau misalnya ada DP mau menambahkan Eh, atau mungkin walaupun misalnya lewat 1 jam ada yang mau diisi kembali oleh DPJP, tetap diverifikasi yang pertama, mungkin ada tambahan di bawahnya mungkin, Dik, misalnya instruksi Kalau lanjutan ya. Iya, kalau sekarang ini, Dok, saya lihat kalau misalkan lebih dari 1 jam itu sudah dilakukan penguncian untuk isian swab. Iya, Oh, oke. tidak bisa diedit-edit lagi. Oke. Iya, jadi sebelum 1 jam itu mungkin bisa dilakukan perubahan. Kalaupun misalkan tetap mau dilakukan perubahan tadi, saya sudah jelaskan yang dibuatkan swab, tapi swab baru dengan keterangan namanya apa? Ini editan swab yang tanggal berapa dan jam berapa. Seperti itu. Oh iya. Iya. Nah, mungkin ada tambahan mungkin Kak Amir? Oh iya. Eh, dari unit-unit yang lain mungkin ada tambahan atau mungkin yang updatean yang saya perlihatkan masih ada yang kurang atau bagaimana mungkin bisa mungkin ada catatan atau bagaimana? Oke, mungkin bisa diisi absennya juga di kolom chat. Iya. Jadi ini list update-nya ini beberapa request kami yang masuk. Yang lain masih daftar tunggu semua. Ya, silakan diisi absennya. Ada Iwan. Iya. Iwan, yang kemarin saya tanyakan itu yang tentang Iya. cara memfilter pasien seperti CT scan, MRI. Iya. Kemarin saya coba yang kita tanya, enggak saya dapat atau saya yang salah caranya. Iya Kak. Kan kita mau filter Kak berdasarkan tindakannya di periksa radiologi gitu Kak. Iya. Iya. Saya coba di Kansa Real misalkan supaya kita lihat. Itu kan di Kansa Kak ada filteran di situ. Kita bisa filter apa nama tindakannya, periodenya juga. Teman-teman yang lain, tapi kita isi daftar hadirnya di kolom chat. Nah, di sini di keyword Kak, masuk tadi di periksa radiologi Kak, di keyword. Ini kan misalkan apa kita mau lihat kayak MSCT toraks saja, misalkan foto toraks misalkan kali, kita tuliskan saja Kak, foto toraks. Pencarian. Ada kalau di keywordnya data pemeriksaan radiologi pencarian RM di sama ini. Oh, minta maaf ini Kak untuk pencarian detail nama tindakannya itu belum belum bisa Kak.
Di sini Kak keywordnya cuma untuk mencari nama RM-nya dan nomor rawatnya. Oh gitu ya. Iya Kak. Jadi mungkin solusinya seperti ini Kak. Kita bisa Ctrl A dulu di sini Kak semua. Kemudian kita Ctrl C. Kemudian kita buka Excel Kak. Kita pastekan langsung. Tapi kita filter dulu tanggal periode tanggalnya Kak Dit. Soalnya nggak bisa kan dibuatkan fiturnya tuh Iwan. Ribet sekali saya lihat kalau Iya Kak. begitu. Nanti kami coba buatkan ininya Kak. Ini maksudnya solusi sementaranya dulu Kak. Jadi sebelum ada Oke, oke, siap. Ya. penambahan fitur tadi Kak yang kita minta mencari tindakan tadi Kak, kita bisa gunakan tadi cara manual tadi seperti itu. Iya. Ini kan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan Iwan tuh. Anggaplah Iya. dalam satu hari itu ada 10 tindakan CT. Saya mau lihat tindakan CT itu apa-apa saja di tanggal, anggaplah di tanggal 2 begitu. Bisa? Iya bisa Kak, bisa. Saya filter begitu. Iya. Tapi bukan di hasil. Ini kan masuk di hasil kan? Iya Di masih di hasil. permintaan. Oh, Ini kan di permintaan maksudnya, Kak. Oh, iya, iya. masuk di permintaan. Nah, di sini. Permintaannya Kak ini yang masuk itu. Ya, di sini saya mau tahu kira-kira dalam satu hari ini berapa permintaan CT scan. Bisa begitu? Iya Kak, nanti kami coba tambahkan ini Kak fiturnya. Kalau di sini untuk pencarian tindakannya di sini Kak belum bisa. Ini cuma untuk mencari rekam medik saja Kak sama perawatnya. Ya, Nanti itulah. kami coba tambahkan. Oke, siap. Iya. Sama aja kalau bisa tambahkan untuk caranya bagaimana kami bisa cari data Iwan untuk data. anunya kami. Ya, Kak. Nanti kami coba analisa dulu Kak dari analis kami apakah bisa seperti itu atau bagaimana. Jadi saya ceritanya saya Kak menampung semua, nanti analis dan programmer yang putuskan ini bisa atau tidak. Oke, siap. Ya. Makasih Wan. Iya. Mungkin saya kira sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi absen tadi.